Semuanya bisa jika kita mau. Yang bisa dilakukan kapan aja, kenapa harus dipilih? Tetap pada niat awal aja bahwa kita pengen membantu, jadi apapun responnya ya udah biarin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Farazandi di Jam Istirahat. Kali ini saya kedatangan lagi-lagi, kenapa saya selalu kebagian sama wanita-wanita cantik. Kali ini kita kedatangan guest star kita, salah satu kolega saya. Ini elit pimpinan di Puan, DPW Puan DKI Jakarta, Mbak Friska Ica. Hai. Saya manggilnya Ica ya. Namanya siapa sih? Rizka Kartini. Rizka Kartini, gue baru tahu Rizka Kartini. Kalau dulu RR Kartini, kalau sekarang Rizka Kartini. Waduh, itu role model wanita 2022 zaman now, keren. Sekarang kita mau nanya-nanya dulu sama Ica. Ini kan konsepnya santai, lagi istirahat gitu. Kalau seorang Ica tuh biasanya kalau lagi istirahat tuh ngapain sih jam-jam free time-nya? Biasanya tuh aku suka baca buku. Oke. Kadang-kadang aku suka ketiduran juga. Aku suka tidur. Habis nggak tapi tuh bacanya? Enggak, cuman apa daftar isi doang? Enggak, ngelanjutin karena aku suka baca buku. Kadang aku tidur, terus aku ngelihat sosmed karena aku ada beberapa di bisnis aku tuh Instagramnya aku yang pegang juga. Oke. Jadi aku pengen ngelihat kompetitor seperti apa, terus sekarang orang-orang bisnisnya seperti apa melalui sosial media. Karena kan sekarang sosial media itu sangat penting. Nah, beberapa bisnis aku tuh nge-brandnya itu di Instagram juga gitu. Oke. Nah, ini suka baca buku, terus tadi sempat nyinggung nge-handling sosial media sendiri. Ini kayaknya kesibukannya banyak banget nih. Sekarang kesibukannya apa aja sih, Cak? Ada dulu yang gue tahu kayaknya model. Iya, dulu. Nah, apa aja nih? Ada model, ada kayaknya notaris, ada gue lihat jualan makanan juga banyak banget. Apa aja sih kesibukan lu sekarang? Jadi sekarang tuh sebenarnya itu aku lagi ngelanjutin kuliah dan mau selesai ngambil notaris. Jadi perusahaan yang aku baru bangun itu namanya Jasa Notaris. Belum memakai SK aku karena SK aku belum keluar. Jadi aku ngambil kesempatan untuk nyolong start. Ngambil kesempatan buka perusahaan. Namanya apa tuh? Legalitas perizinanmu. Legalitas perizinanmu. Selain itu aku ada catering, namanya Rizka Catering. Kalau model itu dulu aku sempat model sama IO juga, presenter. Kalau sekarang mungkin sesekali aku ngambil untuk iklan aja. Oke. Oh, tapi udah nggak jalan semua di dunia entertainment gitu? Jalan untuk aku nerima untuk iklan aja. Oke, notaris soon ya, soon. Tapi menggeluti dunia usaha juga. Karena kemarin gue kaget jujur aja, saat gue lagi melantik junior gue di Hipmi Jaya, tiba-tiba loh kok ini banyak muka-muka yang gue kenal gitu. Jadi Ica juga join bersama kawan-kawan Puan di Hipmi Jaya. Welcome to the family. Yeay, kita ketemu lagi ya di organisasi usaha bisnis. Bisnis udah, entertainment sudah, apalagi tadi? Study juga udah. On proses. Nah, sekarang juga Ica ini lagi masuk ke dunia sosial sebetulnya, lebih ke dunia politik gitu ya. Iya. Nah, sekarang aktivitas di dunia politiknya ngapain aja, Cak? Banyak sih, ada beberapa. Selain itu juga aku bantu sosialisasi. Bantu sosialisasi, turun ke dapil ya. Masyarakat lah. Turun ke beberapa titik-titik gitu sekalian sama ketua DPW kita yaitu Bapak Eko Patrio dan teman-teman Puan juga. Nah, waktu turun nih gue dapat info katanya sempat bagi-bagi apa namanya? Minyak goreng ya? Iya. Nah, terus respon atau tanggapannya gimana tuh? Katanya ada yang respon positif, ada yang nanggepin negatif. Itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya itu acara itu Birukan Langit Jakarta dengan acara senam. Tapi dikarenakan hujan tidak
mengurungi untuk niat kita berbagi. Jadi cerita itu kita mau senam sambil berbagi minyak goreng. Karena hujan, jadi langsung dibagi-bagikan minyak gorengnya. Kalau seandainya respon di setiap kegiatan pasti selalu ada respon positif dan negatif. Entah itu baik, entah itu buruk, pasti selalu. Tapi aku tetap pada niat awal aja bahwa kita pengen membantu. Jadi apapun responnya ya udah biarin aja. Karena kita nggak bisa melarang orang untuk berpikir atau merespon apapun yang kita lakukan. Tapi kita bisa menghandle pikiran kita, respon kita untuk menanggapinya. Jadi itu tidak mempengaruhi terutama saya untuk berhenti berbagi, bercharity dan berorganisasi gitu. Oke. Tapi so far waktu itu acaranya lancar ya? Lancar acaranya, meskipun hujan lancar. Ibu-ibu semua ya ibu-ibu semua yang datang. Biasa. Ya namanya kalau kita mau berbuat baik kan ya, yang penting niatnya ya. Yang penting orang mau ngomong apa, yang penting niatnya sudah tulus. Sudah biasa itu. Nah, berarti kalau udah mulai sering turun, memang karena suka aktivitas sosial atau memang ada aim ke depan mau masuk ke politik, jadi politisi? Itu sebenarnya dua-duanya iya. Dari awal pun, dimulai aku ke Jakarta 2011 itu memang aku suka charity. Jadi aku emang kamu sebelumnya di mana? Aku dari Garut, saya asli Garut. Oh, Garut, oke. Ya. Jakarta bekerja, kuliah, cari ilmu, cari teman, cari relasi, cari rezeki. Terus berawalnya dari charity. Jadi aku beberapa aktif di founder charity dan kebetulan aku juga punya charity bersama 7 orang teman saya. Namanya IPPN. Oh, sekarang masih jalan. Jalan? Kadang kegiatannya itu kita ngajar di Kota Tua. Ada juga anak bimbingan kita itu ngajar anak-anak yang terkena positif HIV di daerah kota juga. Selain itu di daerah Kampung Pemulung Bintaro kita ngajar juga gitu. Selain itu aku juga aktif di organisasi Charity Lion yang diakui di dunia itu Lions Club. Lions Club itu juga. Jadi memang dari dulu tuh memang suka charity, suka berbagi gitu. Bukan ya senang aja bisa jadi jembatan untuk orang banyak gitu. Nah, kenapa memilih partai? Sebenarnya itu ngalir aja. Dan sekarang ternyata kalau seandainya kita di partai, kita bisa jadi jembatan lebih luas lagi. Betul. Itu karena kalau seandainya dari kita pribadi kan terbatas. Tapi kalau seandainya kita, insya Allah mungkin kalau seandainya aku dikasih kesempatan untuk menjadi wakil rakyat, itu mungkin bisa menjadi kebijakan, bisa membuat kebijakan terutama buat para perempuan-perempuan gitu, menyuarakan suara perempuan. Selain itu juga mungkin bisa anggaran-anggaran dialokasiin kemana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Wah, keren banget. Kayaknya sih jiwa sosialnya udah ada, intelektualnya juga kelihatan banget dari cara ngomongnya. Kayaknya ini calon-calon caleg jadi di 2024. Insya Allah. Seperti Pak Dewan ini yang sudah duluan nih, insya Allah. Kita doain ya. Biar kita bisa kantor bareng. Amin. Kalau niat baik, insya Allah selalu dunia juga merespon baik juga. Amin. Kali ini gue mau tahu lebih jauh tentang seorang Friska Ica, seorang presenter, seorang model, juga menggeluti dunia usaha dan calon notaris. Dari auranya nih, semua yang dijalanin tuh kayak kamu tuh punya aura kepercayaan diri yang tinggi. Apa memang dari sananya kamu udah punya self confident atau itu kamu dibangun dari dulu atau kayak gimana? Sebenarnya sih dibangun, dilatih. Karena gimana cara latihnya? Karena kepercayaan diri itu terbangun kalau kita terbiasa gitu. Dari apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Jadi aku selalu di saat aku ngerasa nervous untuk memulai sesuatu, entah itu kuliah lagi, entah itu mau buka bisnis yang baru, entah itu mau ngambil jabatan gitu. Kayak aku bilang orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi kata-kata itu yang selalu saya ingat, selalu dan itu diucapkan dan itu benar powerful banget. Jadi selalu ingat bisa karena itu jadi kayak dunia juga ngerespon saat aku bilang aku bisa. Jadi pikiran, badan, mental semua itu ngerespon untuk bisa juga. Ini metodenya kamu belajar dari buku ya, baca-baca aja atau? Ya ada baca, aku memang suka baca untuk pengembangan diri. Nah, selain itu juga bukan berarti aku tidak punya kelemahan atau ada juga beberapa titik yang aku nggak percaya diri. Cuman aku pikir
nggak semua orang bisa semuanya. Even orang pinter pun, even siapapun mungkin yang yang itunya bagus, pasti ada satu kelemahan dan dia tuh tidak menguasai semuanya. Untuk kayak pebisnis, dia di bidang itu aja dia menguasai. Kalau dia ditanya tentang accounting atau apa, pasti dia nggak bisa juga. Jadi aku selalu berpikir kayak, oke, bidang aku menguasai ini. Jadi kalau misalkan orang bertanya atau tentang hal yang lain, ya it's okay kalau aku nggak bisa, emang aku nggak bisa gitu. Jadi gitu sih, aku yang selalu aku tanamkan gitu. Nggak pernah aku compare sama orang lain, karena balik lagi, semua orang tuh punya kelebihan, kekurangan, punya waktunya sendiri gitu. Jadi ya udah, bersyukur aja gitu dengan kelebihan dan kekurangan kita gitu. Accepting sih nomor satu. Saat kita pengen membangun kepercayaan diri, kita harus accepting, menerima kelebihan dan kekurangannya. Saat kita menerima kelebihan kekurangan kita dan kelebihan kekurangan orang lain, itu kita jadi percaya diri. Nah, kalau berbicara tentang kepercayaan diri, mungkin ada sebuah stigma tentang kepercayaan diri itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah dari keluarga. Itu ada nggak sih dirasakan sama Ica gitu? Ada juga dirasakan, tapi balik lagi, kepercayaan diri itu dilatih. Karena kenapa bilang mempengaruhi dari faktor keluarga? Karena saat kita kecil tuh memori kita tuh sangat kuat. Tapi itu bisa dilatih dengan kita yang sekarang dewasa, dari pikiran-pikiran yang positif. Selain itu dari kita bergaul dengan orang-orang yang positif juga. Jadi saat kita bilang, kayaknya aku bisa nggak ya? Satu teman bilang, pasti kamu bisa. Teman lagi. Itu jadi mempengaruhi, karena kan di saat kita mau melakukan sesuatu, pikiran kiri sama pikiran kanan itu selalu datang kan? Nah, dari kita bergaul, dikasih saran gitu. Terus dari kita berbaca, oh bisa kok gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi banget gitu. Nah, ini kepercayaan diri itu membawa kamu berhasil di berbagai bidang ya, baik yang alhamdulillah sudah maupun yang lagi ongoing ataupun insya Allah akan gitu ya. Kalau boleh diceritakan kira-kira next target kamu mau ngapain lagi sih gitu, atau kira-kira apa yang kamu harapkan di kemudian hari, kira-kira gimana Cak? Aku ralat mungkin sebenarnya bukan berhasil gitu, tapi ini masih semuanya masih proses. Aku ngerasa ini semua masih proses, masih belajar. Harapan aku sih dari dulu tuh aku pengen banget mempunyai usaha yang mempunyai lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Dari orang-orang terdekat, mungkin dari tetangga aku di kampung. Jadi mereka yang nganggur-nganggur itu bisa kerja di tempat aku gitu. Terus selain itu aku pengen ngembangin bisnis aku di jasa notaris ini untuk perizinan. Karena banyak orang itu yang kesusahan, karena banyak orang tuh yang mengalami kesusahan untuk perizinan, kayak perizinan selain legalitas perusahaan, ada kan izin-izin yang lain kan, izin-izin lanjutan untuk bisnis. Itu juga aku pengen mempermudah itu gitu. Terus mungkin di politik next kamu mau targetnya apa nih? Apa yang kamu harapin? Mungkin biar audiens juga tahu nih. Soalnya nggak apa-apa kalau mungkin mau kampanye. Kalau di politik sih tujuannya pengen menjadi wakil rakyat, balik lagi ke kampung asal aku, Garut, Jabar. RI, provinsi atau di kota? Ya RI lah. Mau RI? RI Jabar. Aku mungkin provinsi. Kenapa? Karena pengen aku balik lagi ke sana. Aku pengen membangun kampung halaman aku, mensejahterakan, sedikitnya mungkin bisa menjadi jembatan untuk mereka gitu. Kenapa ya, dari asal aku dulu aku pengen pulang lagi ke sana, menjadi wakil rakyat di sana, menyuarakan suara-suara tentunya warga-warga Garut. Keren banget, berarti Ica walaupun udah melanglang buana ke kota Jakarta, menggeluti banyak bidang, tapi tidak lupa berpijak terhadap tanah kelahirannya, kampung halamannya, dan ingin kembali lagi untuk bisa nanti memberdayakan, mungkin mensejahterakan, dan bisa menjadi ya penyambung aspirasi lah buat warga di Garut di sana ya. Gue doakan sukses, gue dukung penuh. Sukses kayak Pak Dewan. Maju yang udah di duluan. RRI pokoknya. Amin. Ya, tapi tentunya kalau bisa maju ya tetap dari PAN. Pasti dong, udah 2 periode nih aktif di PAN. Keren. Tadi kita udah bercerita, mendengarkan Ica menerangkan kira-kira apa yang mau dicapai, apa yang sedang dijalankan. Tapi gue masih penasaran satu hal.
gue mau nanya lebih personal sama Ica. Boleh nggak, Ca? Boleh dong. Ini menurut gue ya, Ca. Gue melihat ada stereotyping seorang perempuan yang mungkin bisa digolongkan alpha female. Nah, alpha female tuh seorang sosok wanita yang sangat sosoknya tuh tangguh, dia mandiri, independen, dan ya tergambarkan tuh sukses menjalani semua by herself gitu. Dan kayaknya sosok itu agak digambarkan sama seorang Ica nih. Lo boleh sanggah, boleh sepakat, nah gue mau tahu pendapat lo. Sepertinya iya, karena memang semuanya yang aku jalanin itu memang semuanya sendiri. Bahkan saat aku memulai bisnis pun dari dulu tuh. Iya. Oke. Cuman ada satu aja di aku yang barengan sama temen, yang semua bisnis itu aku benar-benar sendiri. Direksinya tuh aku pakai adik aku sama ponakan aku, tapi yang dominannya tuh aku nggak ada beberapa teman yang pengen gabung sama aku, maksudnya kayak kerja sama. Yuk, aku lebih memilih aku sendiri aja deh, karena aku mempunyai ide sendiri, mempunyai cara sendiri gitu. Jadi aku sendiri, tapi mungkin nanti kalau seandainya aku merencanakan hal yang lebih besar lagi, mungkin bisnis yang lebih besar lagi, pasti barengan. Tapi sampai saat ini yang sudah aku lalui itu semuanya aku sendiri. Kenapa? Apa karena biasanya ada karakter tuh orang sulit percaya sama orang gitu ya. Soalnya gini, gue juga seseorang yang agak perfeksionis gitu. Apa-apa tuh gue pengen one man show. Tapi at least gue bisa team player bisa. Cuman kalau penyakit gue, kalau ada satu temen gue yang ngerjain nggak bener tuh gue pengen langsung take over gitu. Sulit delegasi gitu ke orang. Nah, kalau lu kayaknya juga sendirian aja, apa lu nggak capek ngurusin sendiri, nggak butuh temen apa? Sebenarnya sih kalau masalah bisnis, kenapa bukannya aku nggak percaya, aku banyak percaya. Aku tipe orang yang terbuka. Kalau yang terbuka tuh kan gampang percaya orang. Tapi dalam bisnis itu beda lagi. Aku nggak suka sama orang yang lambat. Jadi kalau seandainya kayak konsep, kayak apa semuanya aku yang mikir, terus kenapa aku mesti barengan sama orang gitu? Aku tinggal nge-hire orang yang kerja aja, tapi semua konsepnya dari aku. Kalau dibilang capek, fisik sih nggak gitu ya, mungkin, tapi pikiran udah pasti kan kita berkonsep nih gimana caranya maju, ini gimana caranya iklannya jalan, gimana caranya menarik dan segala macam gitu. Jadi pada dasarnya nggak mau itu karena selalu aku yang duluan untuk memulai ide atau segala macam. Jadi aku pikir terus ngapain gitu, kayak dari permodalan aku bisa, dari ide-ide itu juga aku bisa. Jadi rasanya belum perlu gitu untuk berpartner gitu, karena ya masih bisa dihandle. Nah ini yang udah kalau udah keasikan gini berbisnis kayaknya nggak perlu berpartner. Nah ini kalau keterusan jangan-jangan di kehidupan pribadinya juga nggak butuh partner nih, kayaknya keasikan nih. Kayaknya gue nggak pernah lihat ya. Lu punya pacar nggak sih? Ada lah pacar. Hai sayang. Ada hai ya? hai. Ada aku pacar. Ada. Sosok nggak apapun pernah di-expose tapi sosok apapun pasti butuh sandaran lah, pasti butuh cerita. Kan aku tuh suka bercerita, aku suka ngasih tahu nih planning aku nih ke depannya, aku pengen bisnis ini gimana menurut kamu. Aku tuh suka bercerita, walaupun nanya saran ujung-ujungnya masih memakai pikiran aku, tapi aku tuh suka bercerita. Bercerita, bertanya gitu. Ada pacar, terus nggak pernah diekspos, kan nanti aja lah kalau udah jadi suami ya. Gitu ya. Iya, karena nanti nggak jadi nikah, dihapus deh fotonya di Instagram. Nah ini boleh nggak kasih tips ataupun mungkin bisa share buat laki-laki di luar sana untuk menghadapi seorang perempuan yang independen ataupun alpha female tuh gimana sih biar bisa lebih mengerti gitu, atau bisa berjalan sejauh ini. Kayaknya perlu tuh tips and trick gitu. Wanita alpha female tuh suka sama laki-laki yang tegas. Meskipun dia alpha female, tapi tuh dia itu suka orang yang tegas, bukan berarti selalu mengikutin. Kayak ngerasa takut gitu, itu jangan pernah. Karena pasti wanita alpha female tuh gak suka sama laki-laki seperti itu. Dia tuh suka sama laki-laki yang lebih diseganin. Saat salah, bilang salah. Gitu, kasih tahu. Tapi ngikutin, mendengar gitu. Gitu, aku suka sama, terutama aku suka sama laki-laki yang seperti itu gitu. Tegas Terus mau mendengarkan. Mau mendengarkan. Apa lagi?
mendengarkan lebih itu ya tegas lah. Laki-laki kan memang harus tegas lah ya. Cukup Karena tegas sama calon mau, imam. cukup tegas sama mau mendengarkan, tapi kalau mungkin sekali lagi ya, biasanya kalau wanita karir itu kadang-kadang banyak laki-laki yang minder. Kayaknya mungkin perempuan itu lebih di atasnya gitu. Nah itu karena dia nggak percaya diri. Nah itu juga pacar saya ini percaya diri orangnya. Dan itu perlu juga kalau seandainya nih para laki-laki nih dekat sama alpha female harus percaya diri. Karena tanpa kita bicara apapun saat kalian PDKT, wanita itu bisa menilai, oh ini seperti ini. Jadi kayak jangan mikir kayak oh dia suka nggak ya, dia mau nggak ya. Saat dia membalas WhatsApp, saat dia mau diajak nonton, saat dia mau apalagi dijemput, itu kalian udah oh berarti saya pantas, dia mau. Gitu ya. Karena alpha female itu sebelum ke tahap 1, 2, 3, 4 dia tuh udah memikirkan saat balas WhatsApp pun, oh nih orang seperti apa nih, oh bisa cocok nggak nih buat saya, oh gitu. Jadi step yang itu aja udah melambangkan bahwa tuh cewek tuh mau. Oke, menarik banget bahasannya nih. Ini bisa menjadi tips and trick buat kalian semua para laki-laki yang mungkin ingin mendekati atau punya pacar yang independent woman ataupun alpha female. Cak, pertanyaan gue terakhir. Tolong dong kasih tips ke audience, tips-tips untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Ini bisa dipakai untuk mungkin para lelaki dan juga perempuan. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri itu ada dua. Pertama dari dalam dan kedua dari luar. Dari dalam tuh pertama ya kita dari berpikir positif, menerima takdir, menerima kekurangan dan kelebihan. Nah itu kan jangan compare sama orang lain. Nah itu tuh jadi mempengaruhi kita cara berpikir. Dengan kita menerima, jadi kita nggak compare, oh kita tahu nih kekurangan kita, jadi kita nyaman. Saat kita menerima keadaan kita, posisi kita, dan apapun itu, kita nyaman untuk melakukan hal apapun. Karena kita sadar, oh iya, kekurangan saya di sini, emang kenapa? Gitu. Kalau seandainya dari luar ya baca buku, bergaul dengan orang-orang yang berpositif, lawan rasa malu. Jadi saat kita ngerasa nervous untuk memulai sesuatu tuh, oh berarti itu tuh kita akan keluar dari zona nyaman. Kita melatih diri kita untuk memulai melawan rasa malu, nah itu akan menumbuhkan percaya diri. Dan saat bertemu orang, tatap matanya, tersenyum. Saat kita tersenyum, kita akan mendapatkan respon yang positif dari orang lain. Jadi sehingga pas orang lain ngeliat tuh, oh itu orang independen, bukan independen percaya diri. Saat kita tatap matanya dan tersenyum gitu, oh pasti orang menilainya percaya diri gitu. Terus selalu berbicara sesuai yang kita tahu. Jika kita tidak tahu, bertanya. Jadi jangan pernah takut juga untuk bertanya. It's okay kalau kita nggak tahu, nggak semuanya kita harus tahu kan gitu. Terus selain itu juga memakai pakaian yang nyaman. Karena kalau dibilang don't judge by cover itu 10 dari 8 orang itu tidak. Hampir semuanya kita tuh pasti penilaian pertama itu dari yang kita lihat, yang kita dengar, sama yang kita cium, aroma gitu. Jadi memakailah pakaian yang nyaman. Jika kita ngerasa nyaman itu kita pede. Kalau kita ngerasa ini baju kegedean, ini baju kesempitan, pasti kita jadinya nggak pede. Itu kan dibuat-buat, tidak percaya diri yang dibuat-buat gitu. Kalau kita ngerasa pakai baju ketat, aduh saya gemuk ya, udah jangan pakai baju yang longgar. Ya, saya enggak. Itu sih sebenarnya Mas, kayak menumbuhkannya itu aku sih lebih balik lagi ke baca. Saat aku ngerasa mumet atau apa, aku baca, oh ternyata di sisi dunia sebelah sana tuh ada orang berpikir seperti, oh ternyata bener juga. Selain itu olahraga, sempetin kalau mood lagi berantakan ya, apalagi moody ya. Cewek itu moody apalagi mau pas mau PMS tuh berantakan banget moodnya. Diusahakan aku treadmill, even itu cuma 15 menit. Padahal aku nggak suka olahraga ya, cuman sempetin karena setelah olahraga aku tuh bisa berpikir lagi, balik moodnya gitu, hormon happy-nya keluar. Aku juga suka lari dari kenyataan. Kadang-kadang sih aku juga. Itu sih tips-tipsnya, jangan compare. Jadi diri sendiri aja, apa adanya aja. Gitu, saat kita confident dengan diri kita sendiri, orang lain juga akan menghargai kita. Saat kita percaya sama diri kita sendiri, orang lain akan percaya. Jadi kalau seandainya
kita aja nggak percaya sama kemampuan kita, gimana orang lain. Jadi ya hargai kelebihan kita. Karena kalau seandainya kan di list nih ya, kekurangan sama kelebihan pasti lebih banyak kelebihannya. Tapi kadang orang itu selalu fokus sama kekurangannya. Itu yang paling salah. Selalu fokus sama kekurangan kita gitu. Selalu memikirkan bahwa orang lain itu tidak sempurna gitu, sempurna gitu. Jadi itu sih paling aku bisa sampai saat seperti ini gitu. Bukan berarti aku juga tidak pernah merasakan nggak percaya diri, pasti ada, nervous ada. Jadi intinya kepercayaan diri itu bisa dibentuk, bisa banget dengan cara memperkaya diri dengan ilmu ya, banyak baca, terus juga memberanikan diri ya, berpikir positif, memberanikan diri untuk keluar dari mungkin zona nyaman kita ataupun ketakutan kita ya, dan mungkin mengurangi juga pemikiran dari orang lain. Just be yourself. Keren banget tips-tipsnya, semoga bermanfaat dan bisa dipakai buat kalian yang ingin menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Yes, semuanya bisa jika kita mau. Yang penting mau dulu. Mau. Kali ini kita seperti biasa masuk ke segmen berikutnya, yaitu This or That. Apa tuh? Gua punya beberapa pertanyaan singkat, jawabnya cepat. Oke. Siap? Berapa pertanyaan? Rahasia. Oh, rahasia. Kamu harus percaya diri aja. Oke. Just be yourself. Gak usah pikirin kata-kata orang. Biar orang yang mikirin kita. Iya. Oke, siap Ica? Oke. Yang pertama, rambut panjang atau pendek? Panjang. Pebisnis atau politikus? Pebisnis. Be real or just gimmick? Real. Belanja atau liburan? Liburan. Pergi umroh atau berbagi dengan anak yatim? Umroh. Nongkrong atau kerja? Kerja. Wah, ini kayaknya udah bisa kebaca nih ya. Tipe-tipe seorang Ica tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah ini menarik juga nih. Lebih senang apa tadi? Pergi umroh sama berbagi anak yatim. Kenapa? Karena kalau berbagi anak yatim itu bisa dilakukan kapan aja. Oke. Tidak terbatas. Depan rumah, lagi di lampu merah. Kalau umroh kan kita harus panggilan. Iya, panggilan. Terus dari waktunya juga kan spesial gitu. Yang bisa dilakukan kapan aja, kenapa harus dipilih? Iya, betul. Oke, itu This or That udah dijawab sama Ica, dan sekali lagi gue ucapin thank you banget. Sama-sama. Ica, Thank you for having me. Jangan kapok mau diundang ke sini ya. Iya, enggak dong. Dan gue doakan sukses untuk seluruh pencapaiannya, sekolahnya jadi calon notaris segera rampung, selesai, usaha-usahanya berjalan lancar dan lancar juga rezekinya. Dan juga gue doakan niatan untuk masuk ke dunia politik sebagai nanti mungkin calon anggota legislatif untuk bisa memberikan manfaat untuk warga di kampung lo bisa tercapai soon or later. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat buat kalian para perempuan-perempuan Indonesia tentunya. Gapai cita-cita kalian, semuanya bisa jika kalian mau. Yang penting mau dulu. Terima kasih sekali lagi Friska Ica. Untuk kawan-kawan, sampai jumpa lagi di Jam Istirahat. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan follow akun YouTube kita di Fraksi PAN Jakarta Official. Bye.